Lagu ini bukan cuma sekedar tren atau musik yang enak didengar. Bagi jutaan perempuan di seluruh penjuru dunia, lagu berjudul Lebro ini adalah sebuah anthem pembebasan. Ia merupakan kristalisasi dari jeritan kemarahan, rasa frustasi, dan protes keras atas segala bentuk ketidakadilan, serta beban sepihak yang sialnya telah dinormalisasi dan dipendam rapat-rapat selama berabad-abad lamanya. Dan mungkin disitulah letak kekuatan terbesar dari sebuah musik. Ia tidak hanya didengar, tapi juga dirasakan sebagai pengalaman hidup banyak orang. Hello everyone, Kelvin here. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang menarik. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya, topik kali ini cukup berat pembahasannya, tapi penting untuk kita ketahui bersama, karena menyangkut soal kesetaraan gender. Semoga bisa mudah dicerna ya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang lagunya, kita perlu mengenal siapa sosok di balik karya sekuat ini. Oke, mari kita mulai. Paris Paloma lahir pada 17 November 1999, adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan gitaris Inggris. Paris merupakan lulusan seni rupa dari Goldsmiths, University of London. Latar belakang seni rupa ini terlihat dari cara dia bermusik. Musik Paris sering dikategorikan sebagai indie folk atau dark folk. Dia lihai memadukan cerita sejarah, mitologi, dan tema-tema feminisme ke dalam lirik yang puitis tapi menusuk. Nah, dari latar belakang itulah Paris Paloma kemudian menciptakan sebuah lagu yang bukan hanya puitis tapi juga penuh kritik sosial. Musik Paris Paloma punya ciri khas vokal yang berlapis-lapis yang terdengar seperti paduan suara sakral atau model ritual kuno. Ditambah dengan petikan gitar folk dan ketukan drum yang teatrikal, mendengarkan lagunya seperti dibawa masuk ke dalam cerita dongeng yang gelap tapi magis. I'm finger 24/7 baby machine. So you can lay it out, it's big different streets. It's not an act of love with you. Are you anything too much labor? Menariknya, lagu ini tidak sekedar berbicara soal hubungan romantis biasa. Di balik musiknya yang terdengar magis dan gelap, tersimpan kritik tajam tentang relasi dan ketidakadilan gender. Lagu Labor, karya Paris Paloma, adalah sebuah karya yang mengangkat tema tentang ketidaksetaraan gender, peran sosial yang tidak adil, serta beban emosional dan fisik yang seringkali dipikul oleh perempuan dalam masyarakat. Lagu ini pertama kali dirilis pada 24 Maret 2023 di akun YouTube official milik Paris Paloma. Lagu ini memadukan lirik yang tajam dengan musik yang introspektif, menciptakan suasana yang menggugah pemikiran tentang realitas yang dialami oleh perempuan, terutama dalam hubungan yang penuh ketimpangan kekuasaan. Supaya lebih mudah dipahami, kita perlu melihat dulu nih makna dari kata labor itu sendiri. Kata labor secara harfiah seperti buruh, kerja keras, atau proses melahirkan yang digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan betapa melelahkannya menjadi seorang perempuan di bawah tekanan ekspektasi sosial yang tradisional. Dari sini, kita mulai bisa memahami bahwa lagu ini sebenarnya sedang membicarakan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekedar rasa lelah. Nah, selanjutnya kita perlu membahas makna yang mendalam di balik lagu Labor.
Lagu Labor mengkritik bagaimana perempuan seringkali dipaksa untuk memainkan banyak peran terapis sebagai ibu, sebagai pelayan, bahkan sebagai objek seksual sepanjang hidup mereka. Semuanya demi memenuhi harapan sosial dan memenuhi kebutuhan orang lain. Liriknya berbicara tentang bagaimana peran ini bisa sangat menekan dan tidak adil dan bagaimana perempuan seringkali dibiarkan mengorbankan kesejahteraan mereka sendiri tanpa penghargaan atau pengakuan. Nah, Paris Paloma mencoba menunjukkan bagaimana perempuan sering dipaksa menjalani banyak peran sekaligus tanpa pernah benar-benar dihargai. Lagu ini mengkritik peran gender tradisional yang tidak setara. Si perempuan merasa tenaganya diperas habis-habisan untuk mengurus segala hal yang berbau domestik, baik itu rumah tangga, melayani suami, menjaga tampilan agar tetap sempurna di mata sosial, sementara kontribusinya tidak pernah dihargai dan dianggap sebagai kewajiban alami seorang wanita. Dan yang paling menyakitkan, kondisi ini sering dianggap normal oleh masyarakat. Lagu ini mengkritik struktur patriarki yang mengabaikan kontribusi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, serta menyerukan perubahan dan menciptakan kesetaraan gender. Selain itu, Labor menyoroti bagaimana beban emosional yang tidak diakui ini dapat memengaruhi kesehatan mental perempuan. Berada dalam hubungan patriarkal membuat si perempuan merasa dirinya bukan lagi manusia yang seutuhnya, melainkan hanya sebuah alat atau ornamen untuk melengkapi hidup pasangannya. Padahal kan juga tidak seperti itu. Dia harus mengorbankan impiannya, mimpinya, waktu, bahkan kesehatan mentalnya demi mendukung kesuksesan dan kenyamanan seorang pria. Nah, lagu inilah yang membuat lagu Labor terasa begitu personal bagi banyak perempuan di seluruh dunia. Melalui nada yang melankolis dan lirik yang introspektif, Paris Paloma mengajak pendengarnya untuk merefleksikan pengalaman perempuan dalam masyarakat dan pentingnya membangun empati serta solidaritas untuk mendukung perjuangan feminisme. Tidak heran kalau akhirnya lagu ini viral dan dianggap sebagai anthem perlawanan. Alasan mengapa lagu ini menjadi anthem global dan viral di media sosial adalah karena lagu ini menyuarakan kemarahan kolektif. Musiknya dibangun dari ketukan yang lambat hingga memuncak menjadi sebuah ledakan emosi. Ini melambangkan amarah para perempuan yang selama berabad-abad dipaksa untuk diam, untuk patuh atau nerimo, dan menahan ketidakadilan di dalam rumah tangga. Ada bagian liriknya yang aku suka. Lirik ini memberikan sebuah tamparan keras mengenai esensi dari sebuah hubungan yang toksik. Liriknya seperti ini kira-kira. If our love die, would that be the worst thing? Pertanyaan retoris ini adalah titik balik kesadaran. Paris Paloma ingin menyampaikan bahwa ketika sebuah hubungan sudah menjadi penjara psikologis yang mematikan jiwa, maka hilangnya atau matinya cinta tersebut bukanlah semata-mata hal yang buruk. Hal yang paling buruk adalah bertahan dalam hubungan itu dan membiarkan diri sendiri hancur secara perlahan-lahan. Nah, coba kalian dengerin sendiri ya lagunya ya. Paris Paloma sebagai seorang penyanyi dan penulis lagu sering mengeksplorasi tema-tema feminisme dan ketidakadilan dalam karya-karyanya. Lagu Labor dapat dianggap sebagai bentuk pernyataan artistik terhadap peran perempuan yang tidak setara dalam masyarakat patriarki, serta kritik terhadap ketergantungan emosional dalam hubungan yang tidak sehat. Dengan menyampaikan perasaan tentang beban tersebut, Paloma memberi suara kepada perempuan yang merasakan hal yang serupa dan mengajak para pendengar untuk merefleksikan ketidakadilan yang ada. Secara keseluruhan, lagu ini menawarkan gambaran yang kuat dan emosional mengenai perjuangan perempuan untuk menghindari pengorbanan yang tidak adil,
serta dorongan untuk melawan norma-norma yang membatasi kebebasan dan identitas mereka. Paris Paloma sibuk nulis lagu Labor buat protes ketimpangan gender. Di Indonesia, ketimpangan yang serupa diberi label kewajiban alami seorang wanita. Kacau kan kira-kira? Lalu pertanyaannya, apakah fenomena seperti ini hanya terjadi di luar negeri? Ternyata tidak. Kalau kita melihat realitas di Indonesia, kita bisa melihat pola yang sangat mirip. Lagu Labor karya Paris Paloma mengartikulasikan bentuk eksploitasi domestik yang tidak kasat mata melalui konsep emotional labor atau beban emosional dan ketimpangan gender. Dalam konteks masyarakat Indonesia, lirik-lirik tersebut merefleksikan struktur patriarki yang dilegitimasi oleh budaya, seperti konsep konco wingking dalam budaya Jawa, dan tafsir domestifikasi perempuan yang bias gender. Fenomena ini seringkali hadir secara halus, bahkan dibungkus atas nama budaya, pengabdian, atau kewajiban. Nah, korelasinya apa nih dengan realitas di Indonesia? Oke, kita bahas. 1. Peran ganda dan domestifikasi. Jika kita menarik fenomena global ini ke dalam realitas masyarakat di Indonesia, kita akan menemukan sebuah kondisi sistemik yang kerap disebut sebagai beban ganda atau double burden. Oke, perempuan dipaksa untuk menjadi superhuman. Mereka yang sudah berjuang di sektor publik untuk mengejar karir dan mencari nafkah, ketika pulang ke rumah masih harus memikul seluruh tanggung jawab domestik yang melelahkan, merawat anak sekaligus menjadi wadah penampung emosional bagi seluruh anggota keluarga. Nah, ini kira-kira cukup melelahkan kan? Sebuah siklus kelelahan yang terus berulang hanya karena belum adanya kesadaran akan pentingnya pembagian kerja yang setara, jujur, dan berkeadilan bersama pasangannya. Dan tanpa sadar, banyak perempuan akhirnya hidup di bawah tekanan peran ganda yang cukup melelahkan. 2. Penindasan perlahan. Dampak dari semua beban sepihak ini tentu tidak main-main. Begitu banyak perempuan Indonesia yang akhirnya terjumus ke dalam jurang mental burnout yang melelahkan fisik sampai mentalnya, sekaligus terjebak dalam lingkaran depresi yang terselubung yang sangat sunyi. Mereka dituntut tanpa henti untuk selalu menjadi sosok ibu yang tangguh dan istri yang selalu patuh, mengorbankan ego mereka demi apa yang masyarakat agungkan sebagai harmoni sosial atau sikap nerimo. Yang paling menyakitkan dari fenomena ini adalah fakta bahwa penindasan psikologis yang sistemik ini jarang sekali dianggap sebagai sebuah masalah besar atau pelanggaran terhadap hak-hak perempuan. Sebaliknya, penderitaan batin yang nyata ini justru diredam dengan narasi yang cukup manipulatif, di mana masyarakat menganggapnya sebagai bagian dari kodrat suci wanita atau sekedar resiko alami yang memang harus dipikul dalam mengarungi bahtera pernikahan. Bukan cuma fisik yang terkuras, tapi juga mental emosional mereka tentunya. 3. Ketimpangan ekonomi dan ketergantungan secara struktural. Belum lagi ketika ketimpangan ekonomi membuat banyak perempuan sulit keluar dari hubungan yang tidak sehat. Kita juga tidak bisa menutup mata terhadap fakta pahit mengenai betapa kuatnya ketergantungan ekonomi perempuan pada sosok suami di Indonesia. Ketika sebuah pernikahan sudah tidak lagi aman dan berubah menjadi panggung dengan pola kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, banyak perempuan terpaksa melumpuhkan logika mereka dan memilih bertahan dalam atau di bawah atap yang sama. Mereka terperangkap oleh kenyataan pahit, tidak memiliki akses finansial mandiri untuk sekedar menyambung hidup esok hari, dihantui oleh ketakutan akan penghakiman sosial berupa stigma janda yang masih dipandang sebelah mata oleh lingkungan sekitar. Dan yang paling memilukan, mereka rela mengorbankan diri demi meredam kekhawatiran atas masa depan, nasib, serta kelangsungan hidup anak-anak yang mereka cintai. Persoalan ini bukan hanya soal cinta ya, tapi juga soal kuasa,
ketergantungan, dan rasa takut. Lagu Labor karya Paris Paloma merepresentasikan isu-isu feminisme, terutama ketidakadilan gender dan beban emosional yang sering dialami perempuan dalam masyarakat patriarki. Lagu ini mengkritik norma tradisional yang mengekang kebebasan perempuan, seperti peran gender yang tidak setara, eksploitasi fisik dan emosional, serta manipulasi yang dialami perempuan di berbagai ranah kehidupan. Fenomena lagu ini pada akhirnya memaksa masyarakat Indonesia untuk bercermin dan merefleksikan diri, bahwa jeritan lelah di dalam lagu ini adalah suara yang sama dari para ibu dan istri di sekitar kita yang mentalnya terkikis habis demi menjaga ilusi harmoni sosial atau kutukan pelabelan wanita yang sempurna. Oleh karena itu, lagu ini tidak lagi sekedar musik, melainkan sebuah seruan lantang untuk pembebasan dan pemberdayaan perempuan, menggugah pendengar untuk ikut merefleksikan realitas ketimpangan gender yang sistemik. Dengan bahasa yang metaforis dan emosional, Paris Paloma menciptakan karya yang tidak hanya menyentuh, tetapi juga memberikan kontribusi dalam menyuarakan perjuangan feminisme yang mendobrak sekat-sekat budaya tradisional. Pada akhirnya, musik bisa menjadi lebih dari sekedar hiburan. Ia bisa menjadi medium perlawanan, ruang refleksi, bahkan suara bagi mereka yang selama ini tidak didengar. Nah, sekarang coba kamu dengerin sendiri lagu Labor karya Paris Paloma. Mungkin setelah memahami maknanya, rasanya akan cukup berbeda feel-nya. Seperti pada liriknya yang aku suka, "If our love die, will that be the worst thing?" Jika cinta harus mati, apakah itu akhir dari segalanya? Terima kasih sudah menonton video ini. Ketik pendapatmu di kolom komentar and see you in the next video. Somebody I thought was my savior, sure made me do a whole lot of labor. The callous skin on my hands is cracking. If our love ends, would that be a bad thing? And the silence inside that chamber, you made me do too much labor.